Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa saham BNLI yang banyak di request teman-teman karena kenaikan tinggi 3 hari terakhir ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak ditonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saya akan menganalisa saham BNLI yang 3 hari terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Dan teman-teman pasti tahu kenaikan 3 hari ini disebabkan karena keluar berita saham Permata akan naik statusnya menjadi buku 4. Ini untuk teman-teman yang masih nggak tahu, status buku 4 ini adalah bank dengan modal 30T ke atas. Dan kenapa Bank Permata bisa mencapai modal setinggi ini? Karena telah diakuisisi oleh Bank Bangkok. Ini yang membuat BNLI naik statusnya. Dan kenaikan ini membuat 3 hari terakhir ini kenaikannya lumayan gila. Dan jika kita lihat penjelasan analis bahwa hati-hati karena kenaikan ini berlebihan dan berbahaya bagi emiten maupun investor. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk grafiknya. Sebelum kenaikan tinggi ini bisa kita lihat BNLI yang sebelumnya bergerak sangat aman dan selalu berada di atas garis EMA 50 dan 150, tiba-tiba pada posisi ini dibuat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Oke, coba saya zoom out. Dan menariknya jika kita lihat penurunan ini tidak disertai lonjakan volume. Jadi volume malah kelihatan kecil atau tidak ada sama sekali. Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar pada kenaikan tinggi 3 hari ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Kita ganti ke tanggal 9 dulu. Pada saat tanggal 9 memang terlihat Bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi pada saat kenaikan 25% ini, Bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi ini data dari net. Apabila teman-teman ganti ke value, terlihat jelas bahwa kenaikan 25% ini hanya disertai pindah-pindah barang antar broker. Jadi tanpa disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar. Sekarang coba kita ganti ke tanggal 8. Pada saat tanggal 8 masih ada kenaikan 16% lebih. Bisa kita lihat pada saat tanggal 8 asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi sekarang kita coba ganti lagi ke tanggal 7. Bisa kita lihat tanggal 7 juga Bandar masih melakukan distribusi. Jadi dari data kenaikan 3 hari ini sudah bisa kita simpulkan pada tanggal 7 dan tanggal 8 pada saat kenaikan 15% lebih ini, Bandar bukannya melakukan akumulasi tapi malah melakukan distribusi dan menjual di harga atasnya. Dan pada saat kenaikan 25% pada tanggal 9, Bandar juga tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar dan terkesan malah memindah-mindahkan barang. Sekarang kita akan coba lihat
penurunan pada tanggal 24 September kemarin. Nah, kita ganti ke tanggal 24 September. Teman-teman bisa lihat pada saat penurunan 6% lebih atau ARB, bandar malah terlihat melakukan akumulasi dan volume transaksi sangat kecil. Sekarang kita ganti ke tanggal 25. Teman-teman bisa lihat pada saat ini masih distribusi, tetapi yang perlu kita perhatikan ini volumenya. Volume transaksi sangat kecil. Jadi memang bandar sengaja menurunkan harganya tapi dengan volume yang kecil. Jadi mereka tidak membutuhkan banyak lot untuk menurunkan harganya. Jadi terkesan bahwa memang BNI sengaja diturunkan harganya sebelum keluar berita ini, supaya bandar bisa mengakumulasi di harga bawah dulu. Jadi sekarang coba kita lihat tanggal 28. Bisa teman-teman lihat pada saat tanggal 28 juga BNLI masih turun 2% lebih. Tapi sudah terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi tetap fokus kita pada saat penurunan ini adalah volume transaksi yang sangat kecil. Jadi teman-teman harus ingat, menaikkan dan menurunkan harga apabila volume transaksi sangat kecil itu sangat gampang. Contohnya kita cuma perlu satu lot semua untuk menaikkan harga atau menurunkan harga. Dan ini terjadi pada saham BNLI. Jadi yang sebelumnya volume transaksi masih ada dan masih aman bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, tiba-tiba pada daerah sini dibuat turun tanpa adanya volume transaksi yang tinggi. Dan pada saat posisi ini harga langsung naik setelah keluar berita. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BNLI pada posisi tanggal 7 dan tanggal 8, saat ini masih aman. Karena seperti saya jelaskan, karena saat ini ISG ARB-nya masih di angka maksimal 7%, kita masih bisa aman dan masih bisa keluar dengan posisi untung. Tapi apabila teman-teman yang baru berhasil membeli saham BNLI di sekitar harga atas ini, harus hati-hati karena sangat jelas saat ini saham BNLI sedang digoreng oleh bandar. Dan mereka saat ini sudah sangat untung. Apabila kita lihat dari cara menurunkan BNLI di harga ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebaiknya menurut saya jangan entry dulu, supaya teman-teman tidak terjebak dan membeli di harga atasnya. Sekarang saya akan contoh bandingkan dengan saham BBKP. Bisa kita lihat. Teman-teman bisa lihat posisi ini. Pada saat ini juga keluar berita Bank Bukopin akan diakuisisi bank lain, sehingga muncul euforia bahwa saham ini akan naik. Pada saat itu banyak yang meminta saya untuk menganalisa saham ini, tapi saya tahu jelas ini merupakan posisi sedang digoreng. Kita nggak akan bisa menganalisa secara pasti juga, karena saham-saham sedang digoreng bandar itu akan sulit kita analisa secara teknikal. Dan secara kenaikan tinggi ini langsung keluar banyak info-info bahwa BBKP akan naik ke 500, mau naik ke 350 dan lain-lain. Tapi kenyataannya jika kita lihat, BBKP mulai turun kembali dan saat ini berada di garis supportnya di EMA 150. Memang secara fundamental mungkin saham BBKP maupun BNLI saat ini masih bagus karena ada rencana akuisisi ini. Tapi untuk harga sekarang itu tidak wajar seperti penjelasan analis pada artikel tadi. Jadi untuk teman-teman yang apabila tujuannya memang pingin investasi atau pingin membeli untuk trading, untuk saham BBKP saat ini sebenarnya masih oke karena masih berhasil bertahan di atas garis EMA 150. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini masih ada peluang untuk rebound. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati,
maka BBKP akan mulai downtrend kembali. Sekarang kita balik ke saham Permata. Jadi apabila kita lihat kondisi saham Bukopin tadi dan kita bandingkan dengan saham Permata sekarang, paling aman adalah tunggu BNLI terkena pullback atau terkena profit taking menuju kembali ke garis EMA 150 atau sekitar garis EMA 50, baru teman-teman ikutan entry. Kecuali seperti saya bilang, apabila teman-teman telah berhasil mendapatkan di sekitar garis EMA 50 atau 150 ini. Apabila teman-teman sudah berhasil mendapatkan di sekitar daerah sini, 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, saatnya untuk melakukan take profit apabila terlihat mulai turun. Jangan sampai BNLI ini terkena suspend sementara karena dianggap ada transaksi tidak wajar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.